di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ora ketemu temu pisan. Ojo gelo. Ini saya pertama kali baru ada iklannya tol angin. Ini baru pertama kali perasaan saya baru ini saya merespon Akbar Faisal uncensored. Ya. Kita lihat ya, kasus BTS dibelokkan, korporasi tidak tersentuh, DPR dan parpol tidak terjamah. Yang dikorbankan ya pegawai-pegawai perusahaan itulah, ya kan. Kayak nggak tahu aja ini Bang Akbar ya. Kita lihat ya, ini cocok untuk dokumentasi pesantren Jolali dokumenter aja ya. Sebab saya nggak bisa mengundang orang-orang penting ini, alatnya juga nggak ada. Kita ngomentari aja sebagai rakyat, sebagai tukang donat ya. Moga-moga ada gunanya ya kan. Ngikuti perkembangan untuk ini ngencari otak sendiri. Bohong itu kalau mau bilang mencerdaskan bangsa tapi kemudian tidak menyediakan akses kepada informasi. Jadi orang-orang yang di parlemen yang terlibat di pemerintahan itu sudah mengkhianati republik ini. Kalau begitu berarti semua pemeriksaan dan atau persidangan ini menurutmu tidak sah? Bukan tidak sah. Ada yang tidak lebih faktual. Tidak faktual. Tidak faktual. Ini pernyataan yang besar loh ini. Karena apa faktualnya? Ini kayaknya orang ini pernah kena kasus itu. Orang apa ya? KPU kalau nggak salah ya. Kayak wajahnya Iwan siapa gitu kalau. Periksa dulu PDTT-nya BPK. Subscribe. Ini ada timnya ini. Kami memutuskan untuk mengangkat kasus korupsi besar bernama BTS pada empat hari yang lalu telah banyak dimainkan oleh berbagai 27.000 kami memang menunggu waktu yang tepat. subscriber. Karena sekarang sudah sampai pada tahapan Banyak yang nonton. Sejujurnya saya agak ragu nih. Karena kelihatannya bangunan kasusnya atau peristiwanya seperti dengan kasus-kasus banyak ribut pada bagian awal. Orang pinter nih Akbar ini. Mulai kelihatan seru pada bagian tengah dan kemudian senyap di bagian akhir. Terus? Seperti itulah hari ini kita
pada banyak kasus. Nggak ada buku Tapi setidaknya Pinocchio, atas nama komik nggak ada teknologi komik. itu pentingnya acara seperti ini ada material yang bisa dipelajari oleh Fine. anak cucu kita kelak, bahwa pernah pada Why? suatu waktu kita berada pada fase seperti ini. Fase yang saya maksud adalah ribut-ribut tapi kemudian tak ada ujungnya. Semoga saja dengan ditayangkannya Why nations fail? Kenapa banyak negara gagal? ini nantinya, maka kemudian tidak berakhir seperti itu. Saya mengundang 2 orang dengan beberapa pertimbangan khusus. Yang pertama adalah Iskandar Sitorus. Oh bukan, nggak kenal saya, nggak kenal. Dulu terkenal dengan LBH Kesehatan. Setelah agendanya di situ selesai bernama BPJS, dia sekarang ke LBH Telekomunikasi. Yes, thank you ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Yang kedua adalah karena ini adalah podcast politik dan tampaknya sampai sekarang baru satu partai yang berbicara tentang ini dengan sangat lantang, Nasdem. yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Oh PSI. Nasdem yang kena sih ya. Maka saya mengundang juru bicaranya, seorang aktivis senior, Irma Huta Barat. Ma'am, thank you. Rasa Bang. Horas. Saya memulai dengan tweet saya di Twitter kemarin. Seperti ini bunyinya. Saya membuat 5 tweet karena menurut saya pada bagian ini saya harus bersuara. Pertama adalah yang terhormat para anggota DPR, mana suara dan sikap heroik kalian pada korupsi BTS senilai 8 triliun. Itu banyak loh. Tak satupun dari kalian dari seluruh fraksi yang ada di Senayan menggugat pencopetan uang negara. Pencopetan. Lalu Anda semua ingin kembali ke Senayan lagi pada 2024. Ini kan persiapan kampanye nih, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kepada 575 anggota DPR RI, jika diam saja saat kewenangan pengawasan Anda dipreteli pada penerbitan Perpu nomor 1 Tentang COVID. 2020 tentang COVID, mungkin bisa dipahami. Tapi BTS yang dicopet ini adalah untuk rakyat kecil agar mereka menikmati peradaban seperti Anda. Lalu siapa yang Anda wakili? Pada poin ketiga adalah mana teriakan kemarahan Anda, wahai 575 anggota DPR RI, seperti yang sering kalian tunjukkan pada banyak kasus-kasus receh. Mana suara fraksi dan partai gagah kalian? Kenapa hanya PSI, partai yang sering kalian hina dan maki, partai kecil yang bersikap keras pada korupsi BTS? Yang keempat, saya tuntut Anda wahai 575 anggota DPR RI yang sedang berkampanye agar terpilih lagi pada 2024 nanti untuk mengusung pansus BTSG seperti yang kami lakukan dulu pada kasus Senturi. Dulu kena. Saya akan mengkampanyekan Anda apapun partaimu. Saya siapkan satu episode di forum saya nih, namanya Akbar Faisal Uncensored. Lumayan lah penonton saya, ya penonton tetap ada 830.000 akun hari ini. Yang terakhir adalah saya meminta 3 calon presiden yang dipertengkarkan para pendukungnya masing-masing bersikap soal anggaran BTS yang dicopet ini, dan kepada para pendukung capres-capres, minta para capresmu itu untuk nyatakan sikap soal ini kalau pengen peradaban politik kita membaik. Ada banyak alasan kenapa sampai saya meng-tweet ini, karena saya manusia politik, mantan anggota DPR, dan saya akhirnya mulai banyak memahami kenapa kemudian tidak ada yang bersikap. Itu alasan saya mengundang 2 tamu saya ini. Tapi mau tidak mau saya harus mulai dari Is dulu. Is, Iskandar Sitorus. Anda tampaknya banyak tahu soal ini, banyak berbicara soal ini, dan kalau melihat track record di masa-masa yang lalu, aku kan cukup lama mengenalmu ya. Ya tampaknya saya harus mendengarkanmu. Tetapi you harus tahu bro, di tempat ini semuanya harus terverifikasi. Tetapi karena you sudah banyak berbicara, maka aku akan memberikan panggung ini kepadamu untuk menjelaskan. Kita mulai dulu dari sini. Sebenarnya proyek ini apa dan kemudian kenapa sampai bermasalah. Nanti kita bicara tentang orang-orang dan lembaga-lembaganya. Sebelum saya serahkan ke Irma nantinya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Akbar, terima kasih Kak Irma. Ini proyek sesungguhnya adalah hal-hal baik. Oke, didekatkan Untuk membantu bagaimana saling terkoneksinya masyarakat di Indonesia Saling terkoneksi. maupun di luar negeri. BTS ini BTS. kisarannya 7.000-an BTS ini Bang. Tower. Tapi di 7.000 masa tower. Menteri sebelum G Plate ini itu dia hanya mampu bebaskan kurang lebih 270. Waktu itu berapa anggarannya? 28 ya? Iya. Oke. Nah, 28 triliun. sampai sekarang kalau kita perhatikan ada keunikan di kasus BTS ya, bukan di BTS-nya. Di kasus BTS maksud kami begini, Bang. Ini kan proyek 2020.
Tunggu dulu, saya kan minta tadi dari awal. Proyek ini kan sebenarnya itu proyek 2001 ya? Dari mulai awal pemerintahan Jokowi periode pertama. Enggak, Ini karena ada ini kita harus konfirmasi nih, karena ada yang datanya mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah proyek pengadaan BTS agar kemudian semua terkoneksi masyarakat Indonesia sejak tahun 2001 atau 2000 berapa, yang kemudian ternyata itu terhenti dan kemudian dilanjutkan lagi atas berbagai negosiasi dengan para pihak yang kemudian menjadi miring arahnya. Seperti itu loh penjelasannya, Is. Iya, itu tepat. Jadi ini adalah sebenarnya penuntasan untuk 7.000 unit itu. Oke. Nah, ini sudah dijalankan. Sayang, ini sayangnya gitu Bang. Oke. Hal-hal baik ini ditunggangin. Maka terjadilah dugaan-dugaan pidana yang sangat membuat aib gitu. Ya kemana-mana termasuk ke DPR. Termasuk ke DPR. Orang yang melarikan diri itu kan bagian dari orang DPR. Nah jadi Siapa? kita mau sebut begini. Ini pelatih ini ketika ingin melaksanakan dia agak cerdik juga. Publik belum dikasih tahu bahwa pelatih ini konfirmasi atau berdiskusi dengan orang BPK. Pimpinan BPK dia ketemu langsung. Ada masukan, pandangan, arahan. Baru dia ke Anang. Dari Anang baru ke yang namanya Galumbang. Ini teknis di mereka. Kemudian yang kita lihat saat ini adalah ketika proyek ditandatangani di Januari. Tahun? Paket 1 dan paket 2. Coba tampilkan datanya. Oke. Lalu menyusul paket 3 dan 4. Oke. Itu baru di tahun 2021 loh Bang. 2021. Namun di Oktober terjadi pemerasan oleh oknum-oknum itu. Padahal belum ada kasusnya di Kejaksaan Agung. Oknum itu siapa? Ya salah satu yang disebut dalam berita acara Dito. Oke. Ada Edward Hutahayan. Ada yang komisaris di anak perusahaan Pertamina itu. Nah ini kan komplotan yang menjual kekuasaan, menjual rasa takut untuk meraup keuntungan di permainan yang sebenarnya Nih, kelakuan politisi kita itu kan sebenarnya maling-maling. Banyak maling-maling pinter, sarjana-sarjana ya kan. Kalau udah dapat duit triliunan tuh mereka main bagaimana ngambil itu ya. Memang harus dipotong tangannya itu. Pertama ini masih bersih. Masih bersih pertama ini. Bayangkan kalau kita lihat sekarang dari berita acara dan dari fakta persidangan, seorang menteri pelatih hanya terdistribusi 17 miliar pada saat Markus mendapat 75 miliar. 75 itu pada bagian mana tuh ya? Kan ada beberapa klaster tuh. Ada berapa klaster? Terlalu banyak. Ini make sense semua ini Bang. Kalau hari ini kita mengikuti apa fakta persidangan, kita sesat. Besar dugaan pengakuan palsu di BAP itu. Besar dugaan pengakuan palsu di BAP. Betul. Pada BAP siapa? Kita tidak usah sebut seperti apa, tapi poros utamanya itu di Irwan. Irwan Hermawan. Iya. Jadi kalau kita lihat begini Diang ya. Ini semua kan kalau kita mau jujur, proyek ini dilakukan dengan cara apapun oleh pemerintah dengan tujuan baik. Tuh lihat orang yang sehebat siapa Akbar Faisal itu masih memasarkan dirinya dengan bikin gambar wajah dia segede gajah. Jadi orang itu masih pengen ya self esteem ya, aktualisasi diri, punya podcast self esteem, masih pengen saya berbeda loh. Studionya aja masih ya nggak apa-apa, podcast dia makanya punya YouTube sendiri jadi enak. Jangan suka komentari podcast orang, bikin podcast sendiri, Yudi. Baik. Tetapi ketika ada orang memeras di tahun 2021, padahal proses di Kejaksaan Agung baru tahun 2023. Entar dulu Is, lu jangan langsung lompat ke situ. Betul. Saya jadi agak harus pasang radar yang agak tinggi nih. Ada peluang atau ada kemungkinan BAP itu adalah BAP palsu atau Pengakuannya BAP sesat. sesat itu. Siapa di BAP siapa dulu? Perjelas dulu. Dimulai dari Irwan. Anda tadi menyebut nama Irwan. Contoh, ada nama Jamie. Jamie Suciawan. Iya, ada BAP-nya. Oke. Dia ngembalikan uang kok 34 miliar dari 100 miliar. Kemana orangnya sekarang? Nggak ada di BAP, nggak ada di persidangan. Nama Jamie itu. Iya, Sudah. ada disebut dalam BAP tersangka lain. Dan dia mengembalikan uang, ada pengakuan. Itu contoh.
Lantas apakah kita mau percaya bahwa ini adalah kasus tindak pidana korupsi? Kita dibingungkan loh Bang. Oke, satu dulu Is. Pada BAP-nya Irwan ada satu nama yang hilang, di mana dia membiayai, dia mendapat atau mengeluarkan 100 miliar itu. Dia mendapat 100 miliar. 100 miliar. Dia kembalikan 34 miliar. Sekarang menurutmu pada BAP dia dalam persidangan hilang namanya? Orangnya pun nggak pernah lagi di sidang. Oke, satu. Yang kedua, nama yang lain? Yang pada BAP yang lain? Jamie. Ini terjadi di era sekarang ya, di rejim ini, dan partai-partai yang mencopet tadi itu partai-partai besar, orang-orang besar ya, bukan hanya Nasdem. Partai-partai pendukung hilang semua nama-nama penting itu, perusahaan-perusahaan penting ya kan, yang katanya punya salah satu pemiliknya ketua suami dari salah satu tokoh di MPR hilang juga tuh ya. Yang melarikan diri itu yang menerima aliran 70 miliar yang katanya ke DPR. Siapa namanya? Namanya Suciawan. bukan Nasir apa? Nisra. Dia disebut namanya pada BAP siapa? Sangat rumit kalau untuk kita detail. Tapi salah satu BAP Irwan dan Windy. Ini kan tandem Irwan dan Windy ini. Tandem. Nah, jadi kita mau sebut begini Bang. Ini kawan-kawan di Kejaksaan Agung dibuat sesat oleh komplotan ini sedemikian rapinya sehingga kita nggak tahu ini tindak pidana korupsinya atau obstruction of justice-nya. Sekali lagi saya katakan, sabar dikit. Saya kasih waktu sampai 3 jam kalau perlu di sini. Oke. Tadi sudah pernah ada namanya Jamie, sekarang ada namanya Nisra. Nisra. Dia itu menerima berapa? 70M. 70M ini Katanya untuk DPR. diterima dari mana? Irwan atau si Windy? Sama lah itu. Oke. Kelompok mereka itu ya, sebagai si penerima dari para vendor gitu ya. Terus kemudian Nisra itu menerimanya dalam rangka apa? Katanya kan ada kasus, biar meredam kasus. Oke, kasus apa dan kemudian uang distribusikan kemana? Katanya meredam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung pada tahun 2021. Oke. Padahal data yang kita lihat nggak ada kasus di tahun 2021. Tahun 2022 di penghujung baru ada Dumas itu, pengaduan masyarakat. Oh, artinya memang waktu itu dianggap lancar-lancar saja karena memang belum ada kasus, belum muncul. Tapi uang udah ngalir. Lah iya, sekarang pertanyaannya uang mengalir kemana? Satu dengan jual pengaruh yang tadi Dito, Oke. Edward Utahayan. Yang 70 miliar diterima Nisra itu ke nama orang-orang ini atau beda lagi? Beda lagi, Nisra dia terima lagi. Dia kan staf khusus dari Makanya Gerindra. gini, jangan digabungkan dulu. Saya fokus ke Nisranya dulu. Begitulah saya di sini, Bro. Sorry. Nisra itu menerima uang untuk kemana? Katanya ke Dewan. Siapa? Dewan mana? Di DPR, Komisi berapa? Di Komisi 1. Komisi 1. Kepada siapa? Kalau sampai di situ kita tidak memahami itu. Karena BAP-nya disebut hanya ke Nisran. Tapi itu untuk Komisi 1. Katanya. Iya. Kata siapa? Nisran. Nisra gitu ya. Untuk Komisi 1 itu pengamanan di komisi. Di Komisi 1 di DPR. Oke, DPR gitu ya. Terus nama yang lainnya? Contoh lagi kayak tadi kayak Dito. Dia kemana? Dito Dia tuh katanya menteri mengamankan kasus juga di Kejaksaan Agung. menteri olahraga. Ini karena dia menteri, kita harus menjaga kehormatan orang. Saya pertanyaannya begini. Dia mengatakan begini, saya tahu apa tentang kasus ini dan uang ini. Saya tidak ada hubungannya. Perlu kita memberikan jawaban juga untuk poin itu menyangkut Dito ya. Saya sebut Dito loh Bang. Iya. Karena di BAP Dito. Oke. Saya nggak sebut menteri. Semua orang sudah tahu bahwa dia yang dimaksud adalah menteri. Semua orang. Iya. Tapi kan saya sebut Dan sudah Dito. diperiksa loh. Dia diperiksa. Oke. Kalau BAP yang terakhir udah ngaku bahwa nerima, tapi didistribusi ke yang lain. Kemana distribusinya? Ada warna-warna partai. 27 miliar dibagi-bagi ke warna-warna partai. Iya. Satu partai ya, orangnya dalam satu partai. Oh, satu partai. Oke. Nama yang lain. Ini perjanjian kita tadi, bahwa kita harus identifikasi. Kita identifikasi. Baru masuk Edward. Edward siapa? Edward ini kan salah satu komisaris anak perusahaan Pertamina. Oke. Apa urusannya dia dengan ini? Ngeklaim biar saya tutupi kasusnya di Kejaksaan Agung. Jadi ini rame-rame ngeklaim lu ada kasus di Kejaksaan Agung. Kita cek nggak ada selama tahun 2021 kasus di Kejaksaan Agung. Ini aneh loh. Jadi ada kasus di Kominfo tapi yang terlibat itu dari berbagai planet.
Betul. Nggak ada Pertaminanya lah, ada apanya lah. Apa urusannya Is? Semua muaranya menyatakan mengklaim mempunyai pengaruh akses kepada kejaksaan. Ada satu lagi Untuk yang nutupi. namanya Windu Aji Setianto. Aji Sutanto. Windu Aji Setanto. Ya disebut juga. Itu 75M. Ah. Ini dia nih, ada. Ini alirannya nih Is. Kami sudah siapin gitu ya. Betul. Siapa pula Windu ini? Ya tetap kita sebut orang yang mengklaim mempunyai akses untuk menutup Anang kasus. Latif. Karena itu obstruction of justice. Saya tahu si Windu ini memang dia Markus dari dulu. Oh, berarti udah benar kalau gitu. Iya, teman saya kok. Kalau artinya Kejaksaan Agung nggak usah repot lagi Iya. menghindari itu. Iya. Kan? Nah seperti Eri, Markus dia tuh jualan. maklar Saya kenal kasus. ini, rumahnya nggak jauh dari sini. Nah itu dia. Ah. Nah ini semua kan sebenarnya kalau kita lihat bang. Oh, jadi Windu itu bersahabat dengan Setio. Kemungkinan. Setio itu adalah Markus juga dari bagian ini. Ikut di dalam semua ini. oke. Jadi kita mau sebut bahwa ada persoalan besar, dikulitin, dibuat pengaruh takut, ditakut-takuti, padahal ketakutan itu sesungguhnya tidak ada. Mereka bayar. Oke. Sampai ke sini saya berikan kau kesempatan untuk masuk pada poin yang tadi saya potong tadi, bahwa ini semuanya mau dibungkus sampai kemudian ada upaya untuk membuat kejaksaan atau para jaksa yang sedang kerja keras untuk membuka kasus ini menjadi agak bias. Pada bagian ini bagaimana penjelasannya, Is? Kalau kita lihat tindak pidana korupsinya, Bang, ini kita jadi sesat dengan materi seperti ini. Pelaku tindak pidana korupsi di BTS ini dimulai dari orang, Oke. oknum, Oke. baik negara, baik korporasi. Lalu ketika kita lihat hanya nama orang, belum sebiji pun kalau kata orang Medan yang ada nama korporasinya. Apa yang kamu katakan pada bagian ini, Is? Ada upaya menutup-nutupi proses penyidikan ini oleh korporasi. Korporasinya apa dan bagaimana polanya? Kalau kami lihat polanya adalah yang kalaupun seperti beberapa orang di nama alur itu marketing, di level marketing. Di level marketing. Lucu, nggak mewakili dan tidak tunduk pada undang-undang persoalan terbatas. Saya ubah pertanyaannya, Is. Sorry, saya harus menghadapimu dengan cara yang kau inginkan. Karena aku sudah lama mengenalmu. Korporasinya apa dan bagaimana peran mereka dan atau mereka mendapatkan apa dari proyek ini? Jadi gini dia Bang Akbar, penerima aliran dari anggaran ini kan banyak perusahaan. Ya kalau di paket 1 dan 2 bisa terdeteksi nanti ada. Tampilkan paket 1 dan 2. Yang 1 2 itu ya ada Fiber Home, Telkom Infra, ya kan di situ ya. Oke. Nah ada di situ nanti Multi Trans Data. Baru nanti dipakai. Jadi yang terima sekarang masuk ini yang perusahaan-perusahaan. Dan pemilik perusahaan itu siapa? Karena perusahaannya nggak disebut, hanya orang-orangnya, berarti hanya anak-anak buahnya. Perusahaannya dihilangkan, berarti pemilik perusahaannya juga dihilangkan, lenyap dari bidikannya. Paket 345 itu mulai terdeteksi nanti ada aplikasi Lintas Arta, baru ada Huawei, ada PT SEI, ada PT IBS, ZTE, dan puluhan subkontraktornya. Jadi ini kita bingung kok yang pada nongol adalah subkontraktor, main kontraktornya nggak pernah nongol. Berapa main kontraktor di sini? Kalau dilihat dari sini Kontraktor kurang lebih utama. 6 ya. Apa saja? Huawei, Huawei, Lintas Arta, bukan langsung ke Huawei Bang. Jadi sini Fiber Home, Telkom Infra, Multi Trans Data, baru masuk PT Aplikasi Nusa Lintas Arta, Huawei, SEI, dan IBS. Nah, pada bagian ini, pada poin yang tadi kau sebutkan itu, korporasinya apa saja? Kalau kita mau bicara soal induk, karena mendekati kita nih. Iya. Saya bangun kasusnya tadi nih. Apa korporasinya yang main di sini? Semua, Apa saja? semua itu. Sebutkan tadi apa namanya tadi? Lintas dan lain-lain itu tadi. Iya. Saya udah sebut tadi ya. Karena kenapa saya sebut semua? Tidak satu pun jajaran direksinya sesuai akta yang diperiksa. Selesai. Tidak satupun jajaran direksi dari Perusahaan-perusahaan. Pemenang itu Iya. maksudnya. Iya. Fiber Home, Iya. Telkom Infra. Gak ada yang tersangka tuh. Ini cuma ada satu nama nih. Kan ada artinya Anda ingin mengatakan gini, tidak mungkin perusahaannya bermain pada proyek sebesar ini tetapi tanpa ada persetujuan dan atau Pengendali perusahaan. pengetahuan dari para direksi. Betul. Seperti itu. Betul. Nggak mungkin nggak tahu. Kalau terjadi tindak pidana korupsi di level individunya,
Nggak mungkin nggak tahu. Nah, kita mau mengajak Bapak Jaksa Agung jangan kecele oleh komplotan ini. Coba diperiksa. Sudah diperiksa tindak pidana korupsi, periksa dong corporate crime-nya. Baru Corporate nanti crime, kejahatan obstruction of perusahaan. justice-nya. Baru nanti tindak pidana pencucian uangnya. Kan rapi. Kalau sekarang kan bingung. Ada yang nanti pura-pura ngantar uang, nggak ketahuan uangnya dari mana. Kita bikin bias nih. Ntar dulu, pada apa layer pertama tadi apa tadi? Kita berharap agar Pak Jaksa Agung memperbaiki proses ini semua. Enggak, tadi ada layer pertama tadi sebelum obstruction of justice. Corporate crime. Sudah ada kan? Kau sudah menyebut nama-nama tadi kan? Iya. Kenapa nggak diperiksa? Kenapa belum diperiksa? Ada 6 tadi ya? Iya. Oke. Itu kan menarik. Poinnya adalah ini supaya aku banyak orang yang sudah bingung melihat kasus ini. Aku kebetulan Sudah kemana-mana. Ya minum. Ini Pak Irwan boleh dia ini. Tapi jangan sampai lu masuk angin pada kasus ini Is ya. Awas loh ya, gua hajar lu. Tolong. Iya kan? Jadi corporate crime-nya sudah ketahuan. Harusnya. Kenapa kamu menggunakan corporate crime sementara mereka belum pernah diperiksa? Belum ada penamaan dari kejaksaan apakah mereka Menarik ya ini ya. pelaku kejahatan Saya atau baru tidak tahu gitu juga kan? ini kasusnya. Bagaimana bang? Uangnya kan ngalir bukan ke rekening pribadi. Orang-orang jahat. Mengalir bukan ke rekening pribadi, ke rekening perusahaan. Makanya perusahaannya akan itu tadi ikut terlibat dalam kejahatan crime ya, crime korporasi. Bukan ke pribadi orang-orang yang dituduh didakwa atau disangka korupsi itu, ke perusahaan, ke rekening perusahaan. Jadi perusahaannya milik siapa, rekening milik siapa. Nah, tentu direksi atau orang-orang di atas pasti tahu, orang-orang yang pengendali perusahaan itu pasti tahu kasus ini karena uangnya besar ya, yang masuk perusahaan mereka nggak mungkin nggak tahu kan. Uangnya ngalir ke rekening perusahaan, tetapi yang diperiksa adalah marketing perusahaan. Representatifnya. Padahal ketentuan undang-undang perusahaan terbatas yang bertanggung jawab adalah jajaran direksi. Kalaupun tidak pemilik modal, pemilik saham yang ditunjuk pengangkatan sebagai direksi. Ini ternyata Kok marketing? Kan hina banget negara kita ini gitu. Perusahaan pada para pengendalinya kemana gitu kan? Nah itu. Kayak satu. Yang kedua, tadi ada obstruction Of of justice. Itu Apa lagi nih? Cerita apa lagi? kan ini proyek di Januari 2021. Oke. Paket 1 2, lalu di Juli paket 3 4 5. Tapi udah narik duit nih semua nih, yang 243 miliar tuh, memeras nih. Kan memeras ini semua. Oke. Keluarlah dari main kontraktor, keluar dari subkontraktor. Padahal kasus di Kejaksaan Agung nggak ada. Adanya kasus Dumas pengaduan ini adalah di 2022. Ujung akhir. Bulan September kalau nggak salah. September Oktober lah. Oke. Nah mereka kan udah menikmati uang itu. Artinya ada proses di mana mereka paham dan dapat informasinya, kemudian mereka memanfaatkannya. Jangan-jangan Memeras. mereka membuat informasi sendiri. Mereka membuat informasi sendiri. Oh, ini terlalu ini hati-hati kita nih. Kau ingin mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini tidak ada? Bukan, mereka komplotan ini menjual-jual nama Kejaksaan Agung. Itu satu hal. Iya. Tetapi bahasamu tadi saya anggap bahwa sebenarnya nggak ada kasus. Memang nggak ada di tahun 2021. Nanti di ujungnya baru ada. Baru tahun 2022 kan unik. Kenapa mereka bisa keluar uang tahun 2021 nggak ada kasus kok? Berarti kan komplotan ini. Oke. Jadi kalau menurut hemat kami, yang menjual pengaruh inilah yang bersalah, bukan yang melakukan pekerjaan. Kalaupun mereka juga bersalah, dibuktikan dengan teliti, kami yakin corporate crime. Corporate crime. Sama nggak dia? Layar ketiga tadi apa? Baru Obstruction. tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang. Pada bagian ini Laundry. Kalau yang kita lihat ya korporasinya juga dia, Bang. korporasinya. Kita lihat dong yang kalau dia sudah IPO, initial public offering, diperiksa dong. Kalau dia masih saham tertutup, periksa juga dong. Tadi kau sempat berbicara begini, ada tanda-tanda bahwa perusahaan atau salah satu perusahaan dari yang main di sini itu akan dibeli oleh induknya sendiri. Kecenderungannya kan begini dia, Bang. Ketika ada persoalan hukum menimpa sesuatu momentum di dalam satu korporasi, para pemegang saham dalam korporasi wajar sikut-sikutan. Wajar itu. Karena kalau dia sudah IPO, begitu salah satu dari jajaran pemilik saham sudah blacklist, kan nggak bisa jadi. Ya. Momentum itu digunakan. Makanya kami yakini beberapa menjadi sesat, publik menjadi bingung,
Maka kami menggunakan momentum untuk mengarahkan selalu ke corporate crime. Pak Jaksa Agung jangan mau dikelecehin lah oleh mereka ini gitu. Kami yakin Edward Huta Hayan ini sangat berpengaruh besar. Edward itu. Dia Siapa sih sebenarnya? Dia sebenarnya kan komisaris di anak perusahaan pupuk Indonesia. Oh. Tadi itu juga di anak perusahaan Pertamina gitu. Jadi orang-orang di komisaris BUMN ini rajin sekali bermain kasus begitu. Saya agak sulit untuk membantah kisahmu ini karena sudah ada uang yang dikembalikan. Betul. Ada berapa? 27 miliar. Pada bagian ini berarti kan ada pengakuan dong, ada pidana dong. Iya. Terus kenapa pula dikembalikan dana itu? Kalau menurut kami ini tadinya nggak paham dia hukum. Dia pikir kalau kembali Ya, dia tidak mau menghapus menyesatkan. pidana dari Iya. kasus itu. Atau dia pikir kalau ini kembali berhenti kasusnya. Kan tidak semudah itu. Kalau jujurnya Bang Magdir juga harus bertanggung jawab secara moral. Maksudnya seperti apa? Sebut dong uang dari siapa. Jangan S. Sebut Kata. aja pengacara S ini siapa. Siapa itu? Ya ada di dalam kasus itu juga. Yang tadi penerima aliran uang itu tadi ya. Iya. Apa urusannya harus dikembalikan melalui Bang Magdir? Kan seakan-akan dibangun konstruksi berpikir karena Magdir adalah pengacara dari Irwan. Dan karena dia menerima dari Irwan, kan begitu. Oh. Nah tapi bangunan ini kan menjadi terbalik. Maka wajar kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu di Kejaksaan Agung menggeledah kantornya Magdir. Oh, itu logikanya. Logikanya di situ. Kan nggak bodoh-bodoh juga orang-orang di Kedung. Sebelum saya ke Irma Huta Barat, tampaknya banyak energimu yang kau pakai untuk melakukan identifikasi, riset. Berikut juga mungkin investigasi di sini. Apa alasannya, Is? Jadi begini dia Bang, waktu itu BPK sudah melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini kami ketawa. Judul auditnya PDTT, produknya adalah pemborosan. Dari sini kami melangkah. Maka kami yang mengatakan pertama kali kami ragu terhadap audit BPKP. Itu kami mau membuat trigger supaya bangunan konstruksi yang dibangun oleh komplotan ini ambruk, benar kan? BPKP atau BPK? BPK itu tahun 2021 keluar LHP-nya PDTT. Hasilnya kurang lebih ini ada pemborosan. Lucu. Oke. Karena ini kelucuan ini kami pantau terus, lahirlah hasil pemeriksaan. Sebenarnya tidak layak disebut pemeriksaan oleh BPKP ya. Nah, karena dia pengawasan. Dia sebut kerugian negara 8,03 triliun. Jadi ada dua lembaga yang seharusnya sebangun, tapi hasilnya beda. Malah nggak beririsan. Ya, pintunya satu tapi keluarnya lewat Suka-suka. pintu samping berbeda gitu. Iya, suka-suka. Oke, sampai di situ dulu, Is. Siap. Saya harus masuk pada DNA-nya Akbar Faisal Sensor bernama politik. Ma'am, saya sudah tadi menunjukkan tweet saya. Yes. Anda aktivis anti corruption dengan catatan yang bisa saya identifikasi dan kemudian sekarang Anda berparpol. Salah satu gugatan saya itu terutama pada tweet ketiga saya itu, kenapa hanya Partai Solidaritas Indonesia yang bersikap? Apa yang ingin Anda catat dari kasus ini, Ma'am Irma Huta Barat? Ya, karena kan satu angkanya itu Tolong didekati dikit. angkanya itu kan bombastis, Bang. 8,3 triliun itu kalau didiamkan saja akan menjadi business as usual ya kan. Sementara pada waktu zaman Abang kalau nggak salah ada Century kan. Itu ada pansusnya. Lalu hal-hal saya masih ingat 6,7 sebelum ini peristiwa terjadi kan ada peristiwa Sambo namanya, di mana Kapolri dipanggil oleh Komisi 3 untuk RDP, rapat dengan pendapat. Kenapa? Karena itu dianggap sangat merugikan bagi penegakan hukum, lalu juga kepercayaan masyarakat. Nah, kalau kepercayaan masyarakat itu menurun terhadap penegak hukum, maka itu akan menjadi bahaya bagi negeri ini, ya dong. Nah, politisi sebagai orang yang membuat undang-undang itu sendiri, mengawasi, ada checks and balances tugasnya. Tetapi ada budgeting juga. Tetapi dalam kasus ini membisu 1000 bahasa. Kan biasanya banyak sekali yang teriak-teriak. Jangankan urusan 8,3 triliun ya kan, urusan salah ngomong aja orang langsung dipanggil ya kan. Ini saya pikir sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, karena kan 2024 ini akan terjadi pesta demokrasi. Bahayanya ketika pesta demokrasi ini kemudian dibayari dengan uang korupsi atau uang dari
BTS tadi. bisnis yang gelap itu, maka pesta demokrasi apa yang akan kita hadapi? Ya kan, kalau ngelihat dari banyak korupsi. Jadi yang poinnya itu kasus yang besar ini, nilai proyeknya itu 10 triliun, dikorupsi itu 8,3 triliun, hampir 80%. Itu yang aneh, yang ngomong atau yang mencuat itu kan awalnya Johnny Plate yang diduga korupsi. Tapi orang kan kemudian menduga, bukan menduga, bilang dengan keras, nggak mungkin uang sebanyak itu hanya ke satu orang namanya Johnny Plate. Dan Nasdem dengan keras, Surya Paloh bilang itu harus diusut kasus BTS ini ke utara, selatan, timur, barat. Dan itu nggak terjadi. Jadi Surya Paloh sebagai politisi kawakan dan sebagai seorang pengusaha yang juga pendukung pemerintah, dia tahu persis itu apa konstruk korupsi atau model korupsi semacam dalam proyek-proyek besar seperti BTS itu. Dan hanya Surya Paloh yang bicara karena menterinya kena kan. Tapi yang lain yang menikmati uang segitu banyak di DPR, di partai-partai itu misalnya, atau di orang-orang yang dapat uang itu, diam semua, termasuk DPR sebagai institusi yang harusnya dia melakukan pengawasan. Uang yang hilang sampai dikorupsi sampai 8,3 triliun, tidak ada pansus, tidak ada upaya untuk penyelidikan atau pengungkapan itu oleh lembaga resmi, atau bikin pansus seperti Senturi itu kalau nggak salah hanya 6,7 triliun, rame itu waktu itu di zaman reformasi. Dan ini memang uang ini kemungkinan diproyeksikan untuk membiayai capres-capres atau proses-proses pemilihan presiden 2024. Dan inilah nasib kita ya. Kita negeri para maling ya, betul sebagaimana diungkapkan oleh Jeffrey Thomas, bukan sebenarnya Thomas siapa itu, Jeffrey Winters ya, Jeffrey Winters, Indonesianis asal Amerika, dibilang Indonesia dikuasai oleh para maling. Banyak sekali penyelewengan yang selalu digunakan euphemism. Bahasa dari audit itu adalah satu, tadi yang dikatakan oleh Ito Sitorus, pemborosan. Jadi silakan diteruskan ya. Ini saya sekedar ini aja ya, ngelatih daya tangkap saya sebagai orang tua. Kasus ini menarik dan kasus ini tentu tidak akan membuat orang-orang terhormat yang berdasi itu masuk penjara. Yang masuk penjara biasanya orang-orang yang di bawah yang dikorbankan. Itu polanya dari dulu sampai sekarang. Jahatnya para politisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.